Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Alma I Love You bab 7. 2 hari kemudian, Vian benar-benar memastikan anak-anak panti asuhan itu untuk pindah ke panti baru mereka. Anak-anak, apakah kalian senang bisa mempunyai rumah lagi? Kalian tidak akan diusir dari sini, tidak akan kemana-mana lagi, ujar Vian. Senang sekali Tuan, terima kasih atas semua bantuan Tuan, ujar anak-anak panti. Jangan berterima kasih kepada saya hanya disuruh Tuan saya dan Nona Alma, ujar Vian. Iya Tuan, ujar anak-anak panti. Apakah kalian ingin berterima kasih kepada Nona Alma? Tanya Vian. Iya Tuan, ujar anak-anak. 5 hari lagi Nona Alma akan berulang tahun. Kali ini Paman minta kalian membantu Tuan Al untuk melamar Nona Alma, ujar Vian. Kita harus bagaimana Tuan? Tanya salah satu anak panti. Kalian bantu Paman menyiapkan ruangan ini untuk merayakan ulang tahun Nona Alma. Ruangan ini akan dihias dengan lilin dan bunga-bunga, dan di tengah akan dihiasi lilin yang berbentuk hati. Lalu kalian bantu Paman menyiapkan kado-kado untuk Nona Alma, ujar Vian. Tapi Tuan, bagaimana kami akan memberikan kado itu kepada Nona? Ujar anak panti itu. 3 orang akan ikut Paman dan dia akan menanyakan kepada semua anak panti. Mereka ingin memberikan kado apa kepada Nona dan kita akan membeli semua kado itu. Dan nanti kalian bungkus kado itu sendiri ya, ujar Vian. Wah, seru Tuan, ujar anak panti. Kalian bantu menyiapkan semuanya, nanti yang ikut Paman akan membantu Paman untuk menyiapkan di tempat lain, ujar Vian. Baik Tuan, ujar mereka. Oke, siapa yang akan ikut Paman berbelanja? Tanya Vian. Aku Tuan, ujar Mei, Koko, dan Tia. Dan yang lainnya membantu ibu panti mengurus persiapan di rumah. Pernak-pernik persiapan ulang tahun Alma pun telah dipersiapkan di rumah Al, dan malam pun tiba. Alma sedang memasak di dapur. Nona, Anda dipanggil Tuan, ujar salah satu staf itu. Baik Mbak, ujar Alma dan dia pergi menemui Al. Staf itu memasukkan garam sebanyak mungkin di masakan yang telah dibuat oleh Alma atas perintah Al. Al berada di ruang kerjanya. Tok tok tok. Iya, masuk, ujar Al. Apa Tuan memanggil saya? Ujar Alma. Iya, ujar Al. Ada apa Tuan? Tanya Alma. Oh iya, aku ingin menanyakan apakah kamu ada acara besok? Tanya Al. Tidak Tuan, memangnya kenapa Tuan? Tanya Alma. Besok saya ingin dimasakkan menu yang pernah kamu bawa ke kantor tempo hari, dan kamu antarkan makanan itu ke kantor saya besok, ujar Al. Besok Anda udah mulai bekerja lagi Tuan, ujar Alma. Iya, besok saya akan pergi ke kantor, ujar Al. Baik Tuan, saya akan memasak makanan kesukaan Tuan, dan 10 menit lagi makan malam akan siap Tuan, ujar Alma. Baik, nanti saya akan segera ke sana, ujar Al. Alma pun meninggalkan ruangan kerja Al dan kembali ke dapur. Alma menyiapkan semuanya di atas meja makan dan menunggu Al yang masih sibuk di ruang kerjanya. Tidak lama kemudian, Al turun dan menemui Alma di meja makan. Saya ambilkan Tuan, ujar Alma. Dengan senang hati, Alma mengambilkan makan malam untuk Al. Dan saat Al mencicipinya dan rasa masakan itu sangatlah asin, Al memuntahkan makanan itu. Kenapa Tuan? Apa ada yang salah dengan masakan yang saya buat? Tanya Alma. Al berpura-pura marah kepada Alma. Apa kamu mau meracuni saya, ha?
Apa sebelum menghidangkan makanan ini kamu tidak mencicipinya terlebih dahulu? Ujar Al. Tapi Tuan, saya sudah mencicipinya, ujar Alma yang sudah ketakutan. Bagaimana kamu mencicipinya? Apa rasanya enak atau aneh seperti ini? Ujar Al. Enak Tuan, saya tidak tahu kenapa rasanya menjadi aneh seperti ini Tuan, ujar Alma. Maksud kamu ada orang yang membuat masakan ini menjadi aneh? Kan kamu yang memasak ini, ujar Al. Alma hanya menundukkan kepalanya saat Al memarahinya. Maaf Tuan, lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi, ujar Alma. Maaf, berapa kali kamu mau minta maaf kepada saya? Saya bosan dengan maafmu, ujar Al. Alma menahan tangisannya agar tidak menangis di depan Al, dan Al pun menyadari kalau dirinya harus stop bersandiwara. Ya sudah, malam ini saya maafkan, dan pesankan saya makanan dari restoran bintang, ujar Al meninggalkan ruang makan dan menuju kamarnya. Alma pun bergegas memesan makanan sesuai perintah Al. Di kamar Al. Maafkan aku calon istriku, aku hanya ingin memberikanmu kejutan, dan aku akan membuat kamu tidak menyangka aku yang merencanakan kejutan ini. Maafkan aku calon istriku, ujar Al. Makanan pun tiba, dan Alma mengetuk pintu kamar Al, dan Al pun mempersilahkan Alma untuk masuk. Dan Alma langsung pergi dari kamar Al setelah meletakkan makanan itu di meja. Alma pun menuju kamarnya dan memeluk foto ayah dan ibunya. Alma rindu kalian, ujar Alma, dan Alma pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Alma bangun pagi-pagi dan membuatkan sarapan untuk Al. Akan tetapi, Al malah langsung berangkat ke kantor. Tuan, tidak sarapan dulu? Tanya Alma. Tidak, kamu saja, ujar Al. Apa Tuan masih marah ya sama aku? Katanya dia sudah memaafkan aku, tapi buktinya dia tidak mau makan masakanku. Bagaimana aku mau menjadi istrinya kalau dia saja selalu marah padaku, gumam Alma. Di mobil. Aduh, aku sangat lapar gara-gara pura-pura marah ke Alma. Aku yang biasa sarapan pun tidak sarapan, gumam Al dalam hati. Anda kenapa Tuan? Tanya Vian. Tolong berhenti di toko itu, aku mau beli sesuatu di sana, ujar Al. Baik Tuan, ujar Vian. Al pun membeli beberapa makanan untuk mengganjal perutnya akibat lapar. Bersambung.